warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Indah Skarsari, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini saya akan membahas tentang yang pertama, identitas, yang kedua, media dan masyarakat, yang ketiga, khalayak aktif dan pasif, dan yang keempat, popular culture dan subculture. Untuk yang pertama, konsep identitas. Jadi konsep yang kompleks yang mengacu pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri. Ini meliputi berbagai aspek seperti nilai-nilai, keyakinan, budaya, pengalaman, dan atribut lain yang membentuk gambaran tentang siapa mereka dan bagaimana mereka dikenali oleh orang lain. Identitas bisa bersifat pribadi yang mencakup karakteristik unik individu, atau bisa juga bersifat kelompok yang terhubung dengan afiliasi pada suku, agama, kebangsaan, atau kelompok sosial tertentu. Identitas bisa stabil seiring waktu, namun juga dapat berkembang dan berubah karena pengalaman hidup, interaksi sosial, dan refleksi individu. Untuk selanjutnya tentang identitas pada diri saya sendiri. Identitas mencakup asal-usul dan keluarga, nilai dan keyakinan, kebangsaan dan etnisitas, pendidikan dan pengalaman hidup, minat, hobi, dan kepribadian, serta pandangan politik dan sosial. Ini saya sudah menuliskan beberapa identitas pada diri saya, tapi nggak semuanya. Yang pertama itu tentang nama saya sendiri, Karina Indah Skarsari, jenis kelamin saya perempuan, bahasa yang saya kenakan sehari-harinya adalah bahasa Jawa dan Indonesia, pekerjaan saya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, agama saya Islam, suku saya suku Jawa, dan hobinya adalah saya hobi olahraga. Selanjutnya, pengalaman saya didiskriminasi karena identitas saya. Jadi pada saat saya tinggal di Jakarta, kurang lebih sekitar 1 bulan saya di Jakarta. Nah, di sana itu saya mulai beradaptasi dengan pemuda setelah kurang lebih 1 minggu saya berada di sana. Nah, pada saat saya mulai berkenalan, saya berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain, dengan pemuda di sana, saya merasa sangat senang dan mulai nyaman karena saya beranggapan bahwa ternyata orang-orang di Jakarta ini juga ternyata asik juga, seperti yang di Jogja gitu. Tetapi saat pertemuan pemuda pada berikutnya, pada hari berikutnya, pada minggu berikutnya, itu saya dapat omongan gitu bahwa karena itu omongannya tuh kayak medok gitu ya, kayak ditekankan gitu. Saya mulai kayak dihindari, kayak nggak ditemani gitu, karena kan saya beda sendiri dari Jogja, karena kan Jogja biasanya menggunakan bahasa Jawa dan saya kan menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, media mengkonstruksi tentang identitas. Ini ada 5 poin. Yang pertama tentang representasi. Jadi representasi itu, media seringkali memberikan representasi tentang beragam kelompok seperti etnis, gender, agama, dan kelas sosial. Representasi ini dapat mempengaruhi cara kita memahami kelompok tersebut, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, stereotip yang sering digunakan dalam media dapat mempengaruhi cara kita melihat dan memahami suatu kelompok. Untuk yang kedua ada framing. Framing adalah
cara media memilih berita, memilih cerita, gambar, atau sudut pandang tertentu dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu identitas. Framing ini bisa menciptakan penekanan atau perubahan dalam cara kita memahami suatu identitas atau isu tertentu. Untuk yang ketiga, pembentuk opini publik. Pembentuk opini publik ini adalah media juga dapat mempengaruhi pembentuk opini publik tentang identitas tertentu melalui pemberitaan, laporan, atau narasi yang mereka sajikan, penekanan pada cerita-cerita tertentu, atau pemberian perhatian yang berbeda pada identitas tertentu bisa membentuk persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat. Untuk yang keempat, pengaruh budaya populer. Film, musik, dan media hiburan lainnya juga bisa memiliki peran penting dalam mengkonstruksi identitas. Budaya pop dapat membentuk pandangan umum tentang norma, nilai, dan identitas tertentu. Untuk yang poin terakhir, itu adalah pengaruh sosial media. Sosial media memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas saat ini. Karena melalui platform ini, individu dapat membangun identitas daring yang bisa mempengaruhi persepsi dan pandangan orang lain terhadap mereka. Karena terkadang media bisa memberikan representasi yang tidak akurat atau terlalu disederhanakan tentang suatu identitas. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis media menggunakan transmissional view dan meaning based. Untuk transmissional view, yang pertama, studi struktur dan komposisi pesan, menganalisis elemen-elemen pembentuk pesan seperti teks, gambar, suara, dan cara penyampaian. Yang kedua, model komunikasi, yaitu penerapan model-model komunikasi seperti model Shannon-Weaver atau model transmisi untuk memahami bagaimana informasi disampaikan dari pengirim atau media ke penerima atau audiens. Yang ketiga, analisis framing, mengidentifikasi cara framing atau pembentukan kerangka dari suatu cerita atau laporan media, yaitu bagaimana suatu topik disajikan atau dikemas untuk mempengaruhi persepsi audiens. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis media menggunakan meaning based. Yang pertama, resepsi atau penerimaan, mengamati bagaimana audiens menerima, menginterpretasikan, dan memberikan makna pada pesan media sesuai dengan konteks, latar belakang, dan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, analisis semiotika, menggunakan teori semiotika untuk memahami tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam media, serta bagaimana audiens mengartikan tanda-tanda tersebut. Yang ketiga, konteks sosial dan budaya, memahami bagaimana budaya, norma, nilai-nilai, dan konteks sosial mempengaruhi cara audiens memahami pesan media. Selanjutnya, cara menganalisis media dengan menggunakan cara pandang transmissional view dan meaning based. Untuk yang transmissional view ini, contohnya analisis video musik. Untuk langkah pertama, pilih sebuah video musik dan memperhatikan elemen-elemen struktural seperti gambar dan visual. Analisis bagaimana visual disusun, warna yang digunakan, pergerakan kamera, dan pengaturan ruang. Audio dan musik, perhatikan jenis musik, lirik, nada, dan efek suara yang digunakan. Langkah kedua, analisis framing. Tinjau bagaimana cerita dalam video musik dipresentasikan, apakah ada framing tertentu dalam narasi visual atau lirik yang mengarahkan persepsi penonton terhadap artis atau pesan yang ingin disampaikan. Untuk contoh menganalisis media menggunakan meaning based, yang pertama, saya ambil contoh analisis reaksi penonton terhadap video musik. Langkah pertama, studi
resepsi atau penerimaan. Berdasarkan video musik yang sama, lakukan survei atau wawancara dengan sekelompok orang untuk memahami bagaimana mereka menerima pesan video musik tersebut. Kemudian, tanyakan bagaimana mereka menginterpretasikan pesan, bagian mana yang paling mempengaruhi mereka, dan apakah ada perbedaan interpretasi di antara mereka. Langkah kedua, konteks sosial dan budaya. Perhatikan apakah ada faktor budaya atau sosial yang mempengaruhi cara mereka melihat video musik tersebut. Misalnya, bagaimana latar belakang budaya atau nilai-nilai yang dimiliki audiens mempengaruhi persepsi mereka terhadap pesan dalam video musik. Kemudian, jelaskan peta kajian khalayak. Jadi, peta kajian khalayak adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami audiens atau khalayak target suatu produk, layanan, atau konten media. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik, preferensi, perilaku, dan sikap audiens yang dituju. Untuk selanjutnya adalah peta teori khalayak. Yang pertama, hypodermic needle effect. Teori jarum suntik berhubungan dengan khalayak pasif dan mempunyai efek yang langsung, segera, dan kuat. Informasi dan pesan murni disuntikan melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan. Yang kedua adalah cultivation theory. Teori kultivasi seperti efek jarum suntik berhubungan erat dengan audiens pasif dan menyatakan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang-orang dan nilai-nilai mereka baik atau buruk. Yang ketiga adalah two-step flow. Teori ini mengacu pada khalayak yang sedikit aktif maupun namun opini pemimpin merupakan perantara untuk mempromosikan pesan, produk, atau kampanye kepada khalayak serta mereka melalui proses aliran dua langkah dan tampaknya mengurangi kekuatan media. Yang keempat adalah reception theory. Analisis penerimaan atau teori penerimaan. Teori khalayak aktif dan berfokus pada reaksi khalayak terhadap teks media tertentu yang dikodekan, menafsirkan makna, dan menyampaikan kesimpulan. Setelah efek teka-teki, penonton dapat menolak atau membagikan pesan tersebut. Yang kelima adalah use and gratification theory. Teori ini model penggunaan dan gratification menunjukkan bahwa khalayak media aktif dan ketika mengonsumsi media mereka memiliki serangkaian kebutuhan sosial dan psikologis. Selanjutnya adalah popular culture. Popular culture merujuk pada elemen-elemen budaya yang dominan, populer, dan seringkali mudah diakses oleh banyak orang pada suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai hal seperti musik, film, televisi, mode, gaya hidup, media sosial, dan tren yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari secara luas. Contohnya, film dan serial TV. Produksi film Hollywood, drama-drama Korea Selatan, atau serial TV seperti Game of Thrones, Stranger Things, dan Money Heist yang meraih popularitas besar. Selain itu, ada contoh yang lain, yaitu musik pop, lagu-lagu yang menjadi populer secara massal di berbagai genre seperti pop, hip hop, rock, atau EDM. Misalnya lagu-lagu dari Beyonce, Ed Sheeran, BTS, atau Billie Eilish. Selanjutnya, untuk perkembangannya, pertama, teknologi dan aksesibilitas. Kemajuan teknologi khususnya internet dan media sosial telah memungkinkan konten-konten budaya populer untuk menyebar dengan cepat di seluruh dunia, menciptakan pengaruh yang lebih besar dan cepat dalam tren dan kecenderungan. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan dalam nilai-nilai, sikap, dan preferensi masyarakat juga berkontribusi pada perkembangan kebudayaan populer. Misalnya, perubahan pandangan terhadap isu-isu sosial tertentu mempengaruhi tren dan konten yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, pengaruh media massa, televisi, radio, internet, dan platform media sosial telah menjadi kekuatan utama dalam menyebarkan dan membentuk kebudayaan populer, membuat selebriti dan influencer memiliki pengaruh yang besar terhadap
tren dan preferensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.